Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi ke-7 terkait dengan karakteristik kejahatan kriminologi. Next. Maaf operator, tolong di ini. Next. Materi pertama ada tentang definisi kejahatan. Secara garis besar, kejahatan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh undang-undang tertulis atau disebut juga dengan hukum pidana. Atau kejahatan merupakan segala bentuk perbuatan manusia yang bersifat negatif dan merugikan orang lain. Contohnya mencuri, merampok, dan membunuh. Next. Definisi dari kejahatan menurut para ahli yaitu pertama, dari Paul Mudigdo Moe-Leona. Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma, dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukum. Sedangkan, menurut W.A. Bonger, kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum atau legal definition mengenai kejahatan. Selanjutnya, ada daerah kejahatan. Secara umum, pengertian dari daerah kejahatan merupakan daerah yang di mana paling banyak dilakukannya kejahatan dan pelaku kejahatan banyak tersebar di daerah tersebut. Ciri-ciri dari daerah kejahatan itu antara lain, kita merujuk pada si Calvin ini. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat pergaulan sosial. Yang kedua, kurangnya rasa kekeluargaan. Yang ketiga, rendahnya tingkat sosial dan ekonomi. Yang keempat, tingginya rute mobilitas penduduk. Dan yang terakhir, menurunnya moral penduduk. Sedangkan berdasarkan hasil diskusi kami menurut kelompok 5, ciri-ciri dari daerah kejahatan itu salah satunya terdapat 3. Yang pertama, daerah yang sepi dan minim penerangan. Yang kedua, komplek perumahan dengan penjagaan yang kurang. Yang ketiga, mobilitas penduduk yang tinggi hingga berdesakan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila tentang definisi kejahatan. Baiklah, di sini saya Fadila Sanifudiati akan melanjutkan materi selanjutnya tentang definisi penjahat. Secara garis besar, penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan jahat atau melanggar hukum dalam konteks hukum. Dalam konteks hukum tersebut, penjahat itu dapat didefinisikan sebagai individu yang melakukan tindak pidana, seperti contohnya kejahatan terhadap orang, harta benda, ketertiban umum, atau negara. Penjahat juga dapat memiliki berbagai motif, seperti untuk memperkaya diri sendiri, agresivitas, nafsu seksual, atau kurangnya kedisiplinan. Dan dapat melakukan kejahatan itu secara individu ataupun dalam kelompok yang terorganisir. Selanjutnya, ada definisi penjahat menurut para ahli di sini. Ada 3 definisi, yaitu yang pertama, menurut Mabel Elliott,
menurut Mabel Eliot dalam Hari Saheroji menyebutkan bahwa penjahat itu adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya itu tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua, menurut Lombroso ketika mengadakan penelitian kepada sejumlah narapidana di Italia, yang mana pada bagian-bagian badan secara antropometris, yaitu cenderung mengatakan bahwa bahasa penjahat itu adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri fisik tertentu, misalnya seperti telinga lebar, hidung pesek, dahi lebar, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, ada menurut Suetitus Reid bahwa suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai kejahatan menurut hukum adalah yang pertama, kejahatan dilakukan dengan sengaja. Lalu yang kedua, perbuatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana. Yang ketiga, perbuatan jahat itu dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tipe penjahat. Tipe penjahat sebagaimana hasil analisa para ahli seperti Osberg, M.A. Eliot, H.K. Barnes, dan Maurice dikemukakan tipe-tipe penjahat berdasarkan kualifikasi psikologis. Osberg membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut. Penjahat yang sakit jiwa. Seseorang berbuat jahat karena dia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga dia tidak mau tahu ketika dari perbuatan yang dilakukannya. B. Penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak atau karakter jahat. C. Penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya. D. Penjahat perseorangan dalam berbuat sendiri saja. E. Orang yang dicurigai dalam bermasyarakat disebabkan sifat dan perilakunya. Menurut Maurice, membagi tipe-tipe penjahat menjadi 3 macam, yaitu A. Orang yang terlahir jahat, B. Orang yang karena kebetulan, dan C. Orang yang karena kebiasaan. Lalu ada M.A. Eliot menggolongkan tipe-tipe penjahat sebagai berikut. 1. Orang-orang yang dilahirkan jahat. 2. Orang yang membuat jahat karena nafsu. 3. Orang yang berbuat jahat karena kebetulan. Dan terakhir, orang yang betul-betul jahat dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan terpaksa berbuat jahat. Serta H.K. Barnes membagi sekitar ada 3, yaitu orang yang lemah, yaitu orang yang sakit jiwa dan orang yang terpaksa, orang yang betul-betul jahat karena kebiasaan, orang-orang yang termasuk kumatan atau berbuat jahatnya, dan orang yang disangka penjahat. Tipe-tipe penjahat dilihat dari segi kualifikasi perbuatan para penjahat. Gerson W. Barengan membagi kepada 9 macam. Yang pertama, the casual offender, yaitu mereka yang melakukan pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut sebagai penjahat. Misalnya, naik sepeda di malam hari tidak memakai lampu penerang. Kedua, occasional criminal, yaitu mereka yang melakukan kejahatan ringan. Misalnya, seseorang mengendarai mobil kemudian menabrak orang yang akibatnya menderita luka-luka ringan. Yang ketiga, the episonic, yaitu mereka melakukan kejahatan akibat dari dorongan emosional yang tinggi. Misalnya, seseorang membunuh orang lain karena pelaku itu mensetubuhi istrinya dan kebetulan sedang berbuat kepergok olehnya. Yang keempat, the white collar criminal, yaitu rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat dalam kaitannya dengan fungsinya, misalnya korupsi. Yang kelima, the habitual criminal, yaitu mereka yang mengulang-ulangi kejahatannya, misalnya mabuk, pembunuh darah dingin, serta lain-lainnya.
Selanjutnya yang keenam, the professional criminal, yaitu mereka yang melakukan kejahatan sebagai mata pencarian dalam hidupnya, misalnya penyelundupan barang terlarang. Yang ketujuh, organized crime, yaitu mereka para penjahat bergabung dalam suatu organisasi dengan mempunyai tujuan tertentu dan kejahatan yang dilakukan betul-betul profesional. Misalnya, Torio Capone sebagai salah satu organisasi penjahat di Amerika Serikat. Yang kedelapan, the mentally abnormal criminal, yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena bermental abnormal, terganggu ingatannya. Yang terakhir, the normalicious criminal, yaitu mereka melakukan perbuatan yang oleh umumnya masyarakat memandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut dirinya sendiri bukanlah sebuah perbuatan jahat, tetapi justru sesuatu perbuatan suci. Misalnya, seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan kepercayaan agamanya melakukan telanjang di muka umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai unsur-unsur kejahatan. Jadi unsur-unsur kejahatan itu meliputi yang pertama adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, itu ada kerugian tersebut itu tuh harus telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, itu harus ada perbuatan atau perbuatan yang kriminal. Selanjutnya, perbuatan tersebut itu adalah mendapati dengan maksud jahat atau criminal intent. Nah, ini membicarakan masalah mens rea atau niat dari penjahatnya. Unsur-unsur selanjutnya yaitu adanya peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Jadi dari niatnya tersebut dan dari perbuatannya itu, dari mens rea-nya kita melihat dari niat dari penjahat tersebut. Selanjutnya ada unsur harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan. Jadi di KUHP itu harus diatur kerugian seperti apa sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana. Nah, ini ada unsur terakhir, yaitu harus adanya sanksi pidana. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam perbuatan tersebut itu yang diatur dalam undang-undang itu harus terdapat sanksi pidana, di mana sanksi tersebut dapat menertibkan kita dan menertibkan serta meminimalisir para penjahat di luar sana. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Diri saya Bella Wijayanti. Di sini saya menjelaskan tentang relativitas pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan yang sangat relatif, sering berubah-ubah baik di dari sudut hukum maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, isi pasal dari hukum pidana sering berubah. Yang kedua, pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat juga selalu berubah. Yang ketiga, pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat yang lain, dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang keempat, yang sering berbeda, suatu tindakan yang serupa kadang-kadang membuat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Yang kelima, ketika terlihat adanya perbedaan materi pidana dalam KUHP katanya perbuatan yang tergolong kejahatan dan perbuatan yang tergolong pelanggaran. Dengan hal ini untuk menegakkan bahwasanya kejahatan adalah perbuatan karena sifatnya umum, sedangkan pelanggaran oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nifa. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, hakikat dari kejahatan adalah merugikan kepada semua pihak yang menjadi korbannya dan termasuk pelakunya. Kerugian di sini dapat berupa material,
yaitu ekonomi, dan non-material, yaitu psikologis. Korbannya sendiri itu bisa individu maupun kelompok. Next. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga dirasakan oleh pelaku. Pelaku akan merasa beban moral, baik secara lahir maupun batin. Secara lahir, ia akan menerima cercaan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan. Secara batin atau kejiwaan, pelaku sebagai manusia biasa akan tetap merasa malu, rasa takut tertangkap, rasa takut dihukum masyarakat, dan rasa berat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga jiwanya selalu merasa menderita. Dan untuk kesimpulannya, kejahatan itu merupakan perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat seperti orang membunuh, merampok, mencuri, dan sebagainya. Kejahatan juga mempunyai syarat dasarnya seperti syarat perbuatan atau tindakan, syarat legalitas atau keabsahan, syarat merugikan, dan lain-lain. Perbuatan jahat itu mengandung unsur merugikan, menjengkelkan, dan tak patut dibiarkan merajalela. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 5 akan menutup presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.